Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Dea Arisanda. Saya dari Universitas Pelita Bangsa dan saya dari jurusan Manajemen. Di sini saya akan melaksanakan tugas akhir semester 3, yaitu dari matkul Manajemen Sumber Daya Manusia atau yang biasa dibilang MSDM. Nah, saya itu dari kelas MA23C10 dan saya akan mempresentasikan gambaran umum mengenai sumber daya manusia yang pernah saya kerjakan di suatu perusahaan yang berinisial PT GMP. Nah, topiknya itu ada 5. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua ada job description dan job requirement. Yang ketiga ada bentuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Dan yang keempat ada contoh pengukuran kinerja karyawan. Dan yang terakhir ada contoh kompensasi gaji dan tunjangan dan work yaitu asuransi bentuk kesejahteraan lainnya. Nah, untuk topik yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia atau yang biasa dibilang SDM. Apa sih yang dimaksud dengan SDM? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang bekerja di suatu organisasi. SDM juga merupakan aset yang penting, tidak bisa digantikan dan berperan sebagai penggerak organisasi. Dan SDM juga mencakup seluruh karyawan dari berbagai jenjang mulai dari staf hingga manajemen. Puncak SDM juga memiliki peran penting dalam mencakup tujuan organisasi baik secara individu maupun secara organisasi. Nah, dari sini yaitu perencanaan SDM akan memperhitungkan kebutuhan ini dengan melakukan gap analisis antara keahlian yang ada dan yang dibutuhkan. Di sini ada 3. Yang pertama ada ekspansi pasar. Ekspansi pasar ini ada penetrasi pasar baru memerlukan tenaga pemasar dan penjualan yang memahami karakteristik pasar tersebut. Yang kedua ada teknologi baru. Adopsi teknologi baru dalam proses produksi atau pemasaran memerlukan pelatihan dan pengembangan karyawan agar mereka mampu mengoperasikan teknologi tersebut. Dan yang ketiga ada turnover karyawan, yaitu analisis turnover karyawan yang membantu memprediksi kebutuhan pengganti karyawan yang keluar. Nah, untuk topik yang kedua ada job description dan job requirement. Apa sih yang dimaksud dengan job description atau job desk adalah catatan yang tertulis untuk berisi uraian tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi untuk suatu pekerjaan atau jabatan. Dan saya akan mengambil dari contoh quality control, yaitu job description-nya yaitu melakukan pengujian kualitas bahan baku dan produk jadi sesuai dengan standar GMP, prosedur operasional, ya bisa dibilang SOP, dan mencatat, melaporkan hasil pengujian, melakukan investigasi terhadap produk yang tidak memenuhi standar kualitas, memastikan kelengkapan. Dan yang kedua ada job requirement. Apa sih yang dimaksud dengan job requirement? Yaitu adalah persyaratan kerja atau job requirement adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengisi suatu posisi atau pekerjaan tertentu. Dan biasanya itu ada pendidikan D3 atau SMK atau semua jurusan. Yang kedua, kita harus memiliki hard skill dan soft skill, yaitu contohnya seperti mengerti VIVO, dan SEO forklift aktif dan terbiasa menggunakan Microsoft
Word, Microsoft Excel, dan serta bisa menggunakan barcode scanner. Baik, untuk selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu berbasis kompensasi dan karir. Program pelatihan dan pengembangan di PT GNP dirancang secara sistematis dan terintegrasi dengan rencana karir karyawan. Kami menggunakan pendekatan kompetensi base, yaitu pelatihan difokuskan pada pengembangan kompetensi, yaitu dibutuhkan untuk peran dan jenjang karir tertentu. Contohnya program pertama ada program Leadership Development, yaitu program pelatihan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan bagi karyawan yang berpotensi menjadi pemimpin. Yang kedua ada program Technical Training, yaitu pelatihan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing divisi. Contohnya pelatihan GMP untuk karyawan divisi produksi pelatihan software, khususnya untuk karyawan di divisi riset dan pengembangan, dan pelatihan digital marketing untuk karyawan divisi pemasaran. Yang ketiga ada program mentoring, yaitu program mentoring dan coaching untuk membantu karyawan mengembangkan karir mereka dengan bimbingan dan mentor dan coach yang berpengalaman. Topik selanjutnya ada pengukuran kinerja karyawan, yaitu holistik dan objektif. Nah, sistem ini mengukur kinerja di PT JMP menggunakan pendekatan holistik, mempertimbangkan berbagai aspek kinerja, bukan hanya aspek kuantitatif. Kami juga menggunakan Key Performance Indicators, KPI, yang spesifik dan terukur, serta Key Result Areas atau biasa dibilang KRA, yang menggambarkan area tanggung jawab utama. Contohnya yang untuk yang pertama ada sales representatif, yaitu KPI pencapaian target penjualan, market share, jumlah pelanggan baru. Yang ini ada KRA, yaitu membangun hubungan dengan pelanggan, melakukan presentasi pada produk, dan mengelola wilayah. Yang kedua, contohnya ada production supervisor, yaitu ada KPI-nya efisiensi produksi, tingkat kerusakan produk, kepatuhan terhadap GMP. Yang selanjutnya ada KRA, yaitu mengawasi proses produksi, mengelola tim produksi, dan memastikan kualitas produk. Untuk topik selanjutnya ada kompensasi dan kesejahteraan karyawan, yaitu kompetitif dan menarik. Yang pertama ada sistem gaji yang transparan. Gaji pokok yang ditentukan berdasarkan jenjang jabatan, berpengalaman, dan keahlian. Sistem ini juga transparan, adil, sehingga karyawan mengetahui bagaimana sih gaji mereka ditentukan. Rata-rata sih untuk gajinya standar UMR, dan tunjangannya yang komprehensif, yaitu tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan tunjangan lainnya. Besar tunjangan juga disesuaikan dengan kebutuhan dari standar industri. Nah, program insentif yang menarik yaitu bonus kerja tahunan berdasarkan pencapaian KPI, program profit sharing, dan program insentif lainnya. Nah, dari materi semuanya, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi tersebut, yaitu PT GMP juga merupakan manajemen SDM atau sumber daya manusia yang komprehensif dan terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan. Nah, fokus pada perencanaan yang matang, job description yang jelas, pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, pengukuran kinerja yang objektif, dan kompetensi serta kesejahteraan yang kompetitif membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif.
Dengan demikian, presentasi saya yang mengenai sumber daya manusia, yaitu dari perusahaan yang berinisial PT GNB. Mohon maaf jika selama presentasi ada salah kata ataupun hal yang tidak enak. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu.